Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel Johnny Iswahyudi guys. Guys, ada apa dengan Malaysia guys? Kenapa sebagian besar atau hampir seluruh masyarakat Malaysia ingin kembali Indonesia guys? Wow, ada apa ini? Statement ini awalnya dianggap lelucon guys. Tapi kalian tahu tidak, lebih dari 50% penduduk Malaysia termasuk para pejabatnya merasa malu guys dengan identitas bangsa Malaysianya sendiri guys. Kenapa ya? Oke, terkait bahasa di sana yang tidak diakui oleh penduduk setempat guys, serta etnis asli Melayu sekarang tidak dihargai guys. Wow, kenapa guys? Bahasa Melayu kan bahasa Malaysia guys. Apa penyebabnya sampai tidak dihargai di sana? Untuk pendapat saya guys ya, kalau di Malaysia itu bermacam-macam bahasa, ada bahasa Cina, bahasa India, bahasa Melayu, itu kurang guys. Jadi mungkin ya, menurut saya salahnya itu karena tidak dipersatukan bahasa. Jadi untuk di sekolah-sekolah sana itu tidak ada bahasa Melayu guys, khusus. Jadi untuk sekolah itu terpecah guys, Malaysia itu ada sekolah khusus Cina, sekolah khusus India, mungkin itu ya, kalau salah tolong dikoreksi. Jadi persatuan bahasa itu tidak ada guys. Beda dengan Indonesia guys. Kita di sini banyak suku, banyak budaya, banyak sekali perbedaan-perbedaan, tapi kita disatukan oleh satu bahasa guys, yaitu bahasa Indonesia. Mau dimanapun, di sekolah ataupun di perguruan tinggi pun bahasanya satu guys, bahasa Indonesia. Walaupun itu orang luar datang ke sini, wajib bahasa Indonesia guys. Itu guys. Tidak usah perlu berlama-lama lagi. Mari kita simak video berikut ini guys. Kenapa sebagian besar atau hampir seluruh masyarakat Malaysia ingin bergabung kembali ke Indonesia? Statement ini awalnya dikira hanya sebuah lelucon. Tetapi kalian tahu tidak? Lebih dari 50% penduduk Malaysia termasuk para pejabat negara tersebut saat ini merasa malu dengan identitas bangsa mereka sebagai bangsa Malaysia. Fakta selain soal krisis nasionalisme yang melanda Malaysia sejak abad 18 Masehi bukan rahasia umum lagi. Terkait soal bahasa di sana yang tak dihargai oleh penduduk setempat, serta multi etnis yang membuat etnis Melayu sebagai pribumi asli seolah tak dihargai guys. Wow. Itu sudah sering kita dengar beritanya, baik dari media cetak ataupun dari media online. Dan yang paling mengejutkan serta telah diprediksi banyak pakar, benarkah tahun 2045 nanti Malaysia akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi sebagai bekas kerajaan Sriwijaya yang dirampas Inggris? Sriwijaya kerajaan Indonesia. Sebelum lanjut nonton videonya, klik dulu subscribe-nya ya. Sekarang juga. Direbut oleh Inggris. Seperti yang saya katakan dan selalu saya katakan, kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Pejabatnya pun ngomong gagal guys. Jadi di masa depan, praktik politik Inggris untuk menguasai keseluruhan rasa iri kemudian timbul ketika rakyat Malaysia melihat reformasi di Indonesia berjalan dengan baik. Benar guys. Dari tahun 1998, Indonesia mengalami pembangunan yang signifikan, asimilasi yang sempurna, dan ekonomi yang melesat tajam. Itu membuat Malaysia menyesali sejarah masa lalu mereka yang lebih percaya kepada kolonialisme Inggris demi sebuah sedekah kemerdekaan. 15 tahun terakhir, banyak yang mengatakan kalau Malaysia lebih maju dari Indonesia dan mengidentikan hubungan Indonesia dengan Malaysia hanya sebatas majikan dan pembantu. Itu guys. Seperti halnya di Indonesia, masyarakat di Malaysia yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Kemajuan dalam tanda kutip yang diraih oleh Malaysia ibarat sebuah keajaiban. Bagaimana tidak? Sejak kerajaan Inggris memberikan kemerdekaan kepada Malaysia secara cuma-cuma, Inggris mengasuh mereka sampai pada taraf berperang melawan Indonesia. Intinya, Malaysia disokong penuh baik secara ekonomi maupun militer.
Puncaknya, pada tahun 1962 hingga 1966, dua negara bertetangga ini terlibat konfrontasi yang menyulut terjadinya perang besar di Pulau Kalimantan. Dan inilah yang diinginkan oleh Inggris untuk membentuk negara federasi Malaysia. Pembentukan negara Malaysia dianggap Soekarno sebuah kesalahan besar Pulau Kalimantan, guys. dan dianggap mengkhawatirkan nantinya akan digunakan sebagai pangkalan militer di Asia Tenggara yang dapat mengganggu stabilitas serta keamanan nasional. Lalu apa yang terjadi hari ini? Keputusan Malaysia lebih mendengar Inggris daripada Soekarno telah mengubah situasi geopolitik Malaysia saat ini. Ketergantungan Malaysia kepada Inggris membuat negara yang dipimpin Raja Charles III ini bebas membangun pangkalan militernya di Malaysia. Inilah yang membuat rakyat Malaysia hari ini menyesali keputusan politik mereka di masa lalu. Tak hanya itu saja, dalam membuat keputusan dan kebijakan pun, Malaysia harus meminta persetujuan dari Inggris terlebih dahulu, dengan maksud agar hal itu tidak bertentangan dengan prinsip Inggris secara global. Inilah salah satu alasan mengapa masyarakat Malaysia hari ini ingin bergabung ke Indonesia. Karena lebih baik tumpah darah demi kemerdekaan daripada harus mengemis merdeka tetapi dijajah selamanya. Alasan kedua adalah era. Tak bisa Ini dipungkiri, salah satu alasannya, guys. saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0, di mana perang bukan lagi soal senjata dan penjajahan bukan lagi soal kekerasan. Hal ini membuat Inggris dapat menjangkau lebih mudah bangsa-bangsa bekas jajahannya untuk diperkosa habis-habisan. Politik hampir semenarik perang dan sama berbahayanya. Dalam perang, Anda hanya bisa dibunuh sekali, tapi dalam politik, Anda bisa dibunuh berkali-kali. Tidak ada kata aman bagi Malaysia di era saat ini. Sebagai bangsa yang mengemis kemerdekaan dari Inggris, sampai kapanpun Malaysia tidak akan bisa masuk ke dalam daftar negara berpengaruh di dunia. Berbeda dengan Cina dan Indonesia, mereka mempertaruhkan darah mereka demi kemerdekaan yang sejati. Dan hari ini, negara yang melawan penjajah bebas mengatur tatanan negara mereka semau yang mereka mau. Lihat Cina hari ini. Jika mereka tidak melawan penjajahan Jepang di masa lalu, maka tidak akan ada cerita bahwa Cina adalah negara adidaya baru. Bahkan Amerika saat ini pun sudah mikir 100 kali untuk berkonflik dengan Cina. Di era revolusi yang dikatakan tadi, Cina hari ini telah menjajah hampir semua bangsa di dunia dengan produk dan teknologi buatan mereka sendiri. Kejamnya penjajahan di era revolusi industri 4.0 akan membuat Malaysia semakin menderita karena bangsa itu tidak punya kontrol penuh terhadap bangsanya sendiri. Mereka terbuang di negerinya sendiri. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia patut berbangga. Pada tahun 2045 nanti, Indonesia berada di urutan 4 sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Selain bonus demografi di mana jumlah penduduk produktif atau angkatan kerja yang berusia 15 hingga 64 tahun akan membawa Indonesia masuk ke dalam era keemasan. Indonesia juga punya jati diri sendiri, seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda 1928, yaitu bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Sumpah Pemuda, guys. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah pengontrol tunggal atas bangsanya sendiri. Betul sekali, guys. Sama seperti Cina, Indonesia pun tak bisa diintervensi oleh Barat dan Timur. Dan pada akhirnya, etnis Melayu membawa sukunya sendiri. Begitu juga dengan etnis Cina membuat kelompoknya sendiri. Lalu bangsa India membuat kelompok mereka sendiri.
So, Jadi Malaysia ini akankah berkelompok Malaysia ya, hari ada ini kelompok Cina, yang kita kelompok lihat India, akan kelompok terpecah Melayu. menjadi 3 negara Jadi kecil tidak yang bisa baru? bersatu di Malaysia ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar and see you next video. Bye-bye. Oke guys, jadi itulah alasannya sebagian besar penduduk Malaysia ingin bergabung ke Indonesia guys. Alasannya yaitu berbeda pendapat guys. Jadi di Malaysia sendiri, bangsa asli situ, bangsa Melayu pun tidak dihargai guys. Wow, sungguh terlalu ini guys. Bangsa Melayu tidak dihargai padahal di negaranya sendiri guys. Ini karena memang di Malaysia itu kalau saya lihat ya, saya pernah ke Malaysia guys waktu tahun 2018. Saya berkunjung ke Bukit Bintang, KL, dan saya ke Genting Islam. Jadi memang berbeda dengan bangsa kita Indonesia guys. Kalau menurut saya di sana bahasanya bermacam-macam guys. Jadi bahasa pemersatu itu tidak ada guys. Beda dengan kita, bahasa pemersatu kita bahasa Indonesia. Kalau di sana saya bahasa Melayu jarang-jarang mendengarkan guys. Bahkan ya saya yang lebih sering itu malah bahasa Cina guys, yang lebih sering saya dengar waktu saya di sana. Wow, Cina merajalela di sana guys. Dan di sana juga ada juga orang India, banyak sekali ya guys. Seakan-akan ini Malaysia dijajah lagi guys oleh Cina dan India, gitu guys. Karena di sekolah itu guys, kalau saya lihat ya, mungkin kalau saya dengar-dengar berita di Malaysia itu ada macam-macam bahasa di sekolah atau macam kelompok. Jadi ada kelompok Chinese itu sekolah sendiri, India itu mungkin sekolah sendiri, Melayu sekolah sendiri. Jadi tidak ada pemersatunya guys. Ini yang menyebabkan Malaysia kocar-kacir di sekarang nih guys. Wow. Inilah yang terjadi di Malaysia guys. Kalau di kita Indonesia, dan satu lagi, Malaysia memang kemerdekaannya itu tidak direbut tumpah darah seperti Indonesia guys. Jadi merasa memiliki negara itu kurang guys. Beda dengan Indonesia. Kita, nenek moyang kita dulu berjuang mati-matian mengusir penjajah Belanda guys, sampai titik darah penghabisan guys. Jadi merasa ini bangsa saya, bangsa sendiri. Tidak ada yang lagi yang mengusik-musik lagi guys gitu. Beda dengan Malaysia. Malaysia itu diberi kemerdekaan oleh Inggris, dan sekarang Inggris leluasa dong mau mengapakan Malaysia, mau masuk lagi, mau gimana. Inggris masih punya wewenang mungkin gitu guys. Oke guys, bagaimana pendapat kalian semua guys tentang penduduk Malaysia ini ingin bergabung ke Indonesia guys? Wow. Tulis di kolom komentar guys. Dan jangan lupa ya, dukung channel Joni Iswahyudi dengan cara subscribe. Terima kasih yang sudah berkunjung ke channel ini. Semoga dimudahkan rezekinya semua. Dan jangan lupa juga subscribe channel Ngomongin Politik guys. Terima kasih guys, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.